Ikan koi memang banyak diminati. Harganya yang mahal seakan lebih menarik minat pecinta ikan. Pasalnya, selain membawa hoki, ikan koi ini pun kini dipandang sebagai penunjuk status sosial seseorang. Nah, jangan mau ketinggalan nih hobi memelihara ikan koi. Hobi ini pun bisa membawa keuntungan loh, di antaranya jika membudidayakan ikan koi di kolam terpal. Lalu sebenarnya sih bagaimana caranya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia cara membudidayakan ikan koi di kolam terpal. Kelebihan dan kekurangan budidaya ikan koi di kolam terpal. Kolam terpal sahabat sangat menguntungkan untuk budidaya ikan koi. Namun tentu saja, kolam terpal juga memiliki kekurangan ya, sama seperti kolam lainnya. Simak dulu kelebihan dan kekurangannya agar bisa memutuskan apakah mau memakai kolam terpal ataukah tidak. Kelebihan kolam terpal yang pertama adalah kondisi airnya yang lebih stabil. Kestabilan air di dalam kolam terpal bisa dilihat dari kebersihan, kejernihan, volume, dan suhunya. Semuanya itu sahabat menjadi faktor penting bagi keberhasilan membudidayakan ikan air tawar, tak terkecuali ikan koi. Jika kondisi air di dalam kolamnya kurang stabil, semisal sering terpapar sinar matahari, kamu bisa menggeser atau memindahkannya karena kolamnya tidak permanen. Lalu perawatan kolam pun lebih praktis dan juga cepat. Meskipun kolamnya terbuat dari terpal, tetap harus dibersihkan dan dikeringkan secara teratur. Hal tersebut bertujuan untuk membersihkan kolam dari bakteri dan bibit penyakit, hingga bagian yang sulit dijangkau. Mulai dari pengurasan, pembersihan terpal, hingga pengeringan paling cepat, bisa dilakukan dalam sehari saja. Berbeda jika menggunakan kolam semen ya, yang sudah permanen tentu prosesnya lebih lama, yaitu butuh berhari-hari. Bahkan kamu bisa memanen sendiri ikan koi dengan menangkapnya. Gunakan saja alat tangkap jaring yang bisa dibeli di toko peralatan akuarium, memancing atau sejenisnya. Sementara itu, ada kekurangannya yang juga perlu kita ketahui ya sahabat. Pertama, kita perlu mengganti terpal secara teratur. Penggantian ini dilakukan jika kondisi terpal sudah rusak atau sobek-sobek. Otomatis sahabat, kamu harus membeli plastik terpal lagi. Semakin banyak kolam terpal yang kamu miliki, plastik terpal yang dibutuhkan juga lebih banyak lagi. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan juga lebih banyak. Selain itu, budidaya koi di kolam terpal ini pun rentan terhadap hewan predator. Bukan hanya hama dan bibit penyakit saja yang harus kamu waspadai loh saat membudidayakan ikan koi di kolam terpal. Kamu juga harus mewaspadai hewan-hewan predator yang siap memangsa para ikan koi, misalnya seperti kucing, tikus, dan lain sebagainya. Apabila kamu membudidayakannya di kolam wilayah perkotaan yang padat penduduk, biasanya hewan seperti kucing dan tikus banyak berkeliaran, sehingga kamu harus mewaspadainya. Langkah pertama, budidaya koi di kolam terpal. Nah sahabat, karena sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya nih, langsung saja ya. Karena pembudidayaannya menggunakan kolam terpal, maka kamu harus menyiapkan terlebih dahulu kolamnya. Perlu diingat bahwa besar kecilnya kolam terpal harus disesuaikan dengan lahan tempat penyimpanan kolam terpalnya, serta jumlah ikan koi yang akan mengisi kolam tersebut. Sementara itu, kolam terpal bisa diletakkan di dalam maupun di luar rumah. Yang penting bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Dalam arti, terjaga dari hewan predator maupun tangan-tangan usil manusia pencuri. Selain itu, kolam terpal juga harus terjaga dari pergantian cuaca dan suhu ekstrim yang bisa mempengaruhi ikan koi di dalamnya. Buatlah rangka kolam yang kuat dan kokoh agar tidak mudah rusak. Setelah rangka selesai, kamu bisa memasang terpalnya. Kamu bisa membeli terpal tersebut di toko bahan bangunan terdekat. Sesuaikan ukuran terpal yang dibutuhkan dengan ukuran rangka kolammu.
Menyiapkan indukan ikan koi. Jika belum memilikinya, sahabat bisa membeli dan memilih sendiri indukan koi di produsen yang terpercaya. Pilihlah yang berkualitas bagus meskipun harganya cukup mahal. Dari indukan yang berkualitas bagus semacam itu, akan terlahir anakan ikan koi yang tidak kalah kualitasnya. Kamu juga harus mengetahui nih, ciri-ciri indukan jantan dan betina yang sudah siap kawin. Letakkan indukannya di kolam terpal pemijahan yang sudah diberi media untuk menempelkan telur, seperti serabut atau kakaban. Setelah indukan bertelur, pindahkan kakaban ke kolam terpal lainnya untuk proses pembesaran dan perawatan. Inilah proses yang penting karena kamu harus banyak bersabar, disiplin dan telaten dalam merawat anakan ikan koinya. Jangan lupa menjaga suhu air kolam yang tepat ya untuk mengantisipasi tingkat kematian yang cukup tinggi. Bila sahabat merasa ada yang tidak beres atau membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah budidaya ikan koi, jangan pernah ragu untuk bertanya dan berkonsultasi kepada orang atau pihak yang sudah berpengalaman di bidang ini. Minimal kamu bisa mencari informasi sekaligus solusinya di internet. Pemijahan ikan koi. Pemijahan ikan koi sahabat dapat dilakukan melalui dua proses yang berbeda, yaitu alami dan juga buatan. Kamu bisa memilih salah satunya sesuai dengan kemampuanmu. Yang terpenting, kamu menggunakan indukan yang sudah siap kawin. Saat indukan baru saja ditempatkan ke dalam kolam pemijahan, biasanya induk jantan akan langsung mengejar induk betina yang sedang mengelilingi kolam. Berikut ini 3 proses pemijahan ikan koi. Nah, kali ini kita akan bahas pemijahan alami dulu ya, karena pemijahan alami adalah yang paling mudah. Pemijahan alami diawali dengan memilih indukan betina dan jantan yang sudah siap kawin. Kamu bisa menilai induk sudah siap kawin dengan mengenali ciri-cirinya. Perbandingan induk betina dan jantan yang akan dimasukkan ke kolam pemijahan sebanyak 1:2-3. Artinya, 1 induk jantan dengan 2-3 indukan betina. Setelah itu pisahkan dan berok ikan selama 1 hari. Selanjutnya sahabat, masukkan indukan tersebut ke wadah pemijahan yang sudah dilengkapi dengan media pendukung pemijahan. Indukan betina akan berenang mengelilingi kolam dibarengi oleh induk jantan yang menempelkan tubuhnya ke induk betina. Proses perkawinan berhasil pada saat induk betina terlihat berenang ke arah kakaban sambil mengeluarkan telurnya, lalu diikuti dengan induk jantan yang mengeluarkan sperma. Pemijahan ini biasanya akan berlangsung pada malam hari ya, menjelang tengah malam hingga pagi hari. Setelah proses perkawinan usai, induk akan dipindahkan. Telur yang berada di kakaban akan ditetaskan selama 4 hari. Setelah menetas, benih akan ditebarkan di dalam kolam pendederan yang sudah disiapkan. Pembesaran ikan koi. Koi adalah bottom feeder dan juga omnivora. Meski demikian, ia biasa makan apa saja yang bisa dimakan, seperti pucuk daun atau berburu cacing di dasar sungai. Maka inilah gunanya dari sungut yang ada pada mulut ikan. Pakan buatan untuk pembesaran koi dapat diberikan dalam bentuk butiran ataupun pelet. Sumber protein utama adalah formulasi kombinasi antara bahan nabati, misalnya tepung kedelai, tepung jagung, tepung gandum, tepung daun, dan bahan hewani seperti tepung ikan, serta multivitamin dan mineral. Kualitas pakan sangat menentukan tampilan warna sebagai daya tarik ikan koi sendiri, sehingga banyak upaya telah dilakukan dengan menggunakan bahan pakan yang mengandung zat pigmen seperti karotin atau warna jingga, rutin atau kuning, dan astaxanthin merah. Zat-zat tersebut terkandung pada tubuh hewan dan tumbuhan tertentu seperti misalnya wortel mengandung zat karotin, sedangkan ganggang, chlorella, kubis, cabai hijau mengandung rutin, spirulina, kepiting udang mengandung astaxanthin, serta pembudidaya saat ini tidak perlu lagi menyiapkan pakan sendiri karena sudah tersedia di pasaran pakan koi yang sudah diformulasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan zat untuk pembentukan warna ikan koi. Jumlah pakan diberikan berdasarkan jumlah ikan atau bobot biomasanya dalam kolam dengan kisaran kebutuhan 3-5% per harinya.
dengan frekuensi pemberian 2-3 kali per hari. Hal ini juga disesuaikan dengan kondisi ikan dan media pemeliharaannya. Selain pakan ikan koi, kita juga harus memperhatikan hama dan penyakitnya loh. Hama yang terdapat di lingkungan sekitar kolam dan dapat mengganggu pemeliharaan induk ikan koi antara lain adalah ular, belut, ucrit atau ulat dengan 2 caping di kepala, kutu ikan, kepiting sawah, dan cacing jarum. Sedangkan sahabat, penyakit pada ikan koi bermacam-macam ya, antara lain adalah koi herpes virus atau KHV yang disebabkan oleh virus, serta kutu ikan yang disebabkan oleh parasit Argulus sp. Jadi kita harus menjaga kebersihan kolam terpal ya, serta menjaga agar populasinya tidak terlalu padat, agar tak mudah terserang penyakit. Jadi sahabat, siapkah kamu untuk membudidayakan ikan koi dalam kolam terpal? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat.